In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Asallahu al-karim rabbal arsyil azim an yarzuquna wa iyyakum al-ilman nafi wal amal shalih ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam, nikmat sunnah. Kemudian juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu meskipun jarak jauh via Zoom seperti ini dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita masih dalam pembahasan apa ya, jemaah? Ini ya, bab fisiwak wa khisal fitrah, bab tentang siwak dan khisal fitrah, kebiasaan-kebiasaan fitrah atau sunnah-sunnah fitrah. Sebelum masuk pelajaran murojaah singkat dulu. Ini ya, dianjurkan ya, di syariat ini menganjurkan, memotivasi kita untuk bersiwak. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fam, mardhatun lil rabb. Siwak itu, ya, siwak itu pembersih bagi mulut, mardhatun lil rabb, dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada khisal fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Apa saja di antaranya adalah istihdad. Apa mana istihdad? Nanti ya dijelaskan. Wal khitan, khitan wa qasas Oke. syarib, memendekkan kumis. Wa natful ibad, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adfar, dan memotong kuku. Ini lima ini adalah sunnah-sunnah fitrah. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, atau wa fis sahihain aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, akhfu syawarib, tipisilah kumis, wa'aful liha, dan peliharalah jenggot, jangan kebalik ya, jenggotnya yang dipotong habis atau ditipisi, jangan, biarkan, karena jenggot ini apa ya, tampak tampak jiwa kelaki-lakiannya. Jadi kadang aneh, ada orang laki-laki jenggot terus dipotong. Nah, ini apa ya? Dia ini jiwa kelakian apa ya? Kayak bahasanya itu rojurah, rojulah itu laki-lakian. Maskulinnya. I- Iya, seperti itu. Tidak mau menampakkan kelaki-lakiannya, malah dicukur itu menampakkan ke jiwa kewanita-wanitaan lah, berat seperti itu bahasanya. Dan ini yang mengherankan dari karangan, dari apa,
ucapan para ulama bilang itu. Yang mengherankan tuh yang seperti ini, laki-laki yang ke wanita-wanita. Kalau wanita yang agak laki kan mungkin ya ya sebenarnya nggak boleh juga ya. Namun yang lebih aneh adalah ketika laki-laki itu menyerupai wanita, di antaranya apa dipotong itu apa namanya jenggot. Itu juga sudah hampir menyerupai apa? Eh, bukan hampir apa nah ya menyelisih sunnah tadi ini juga ya, diantaranya aful liha dan dia agak menyerupai apa perempuan karena dipotong. Nah, perempuan kan fitrahnya tidak ada jenggot seperti itu. Nah, maka kita sebagai laki-laki hendaknya ya dibiarkan dipelihara jenggot, jangan sampai dipotong, potong habis, jangan. Kayak perempuan malah kayak seperti itu. Dan perempuan juga demikian. Hendaknya perempuan yang mengerti tentang sunnah jangan memerintahkan lelakinya atau suaminya untuk dipotong. Mas, potong itu apa jenggotmu biar rapi, biar bersih. Ya, jangan demikian. Apalagi kalau udah kenal sunnah, nah, ini repot dan tambah parah seperti ini. Maka memilih istri juga demikian. Hendaknya seorang suami ketika mau menikah hendaklah memilih wanita yang ya harapannya apa, yang memahami pemahaman sunnah, enak, nggak banyak PR. Kalau nggak ngerti sunnah itu PR-nya banyak. Akhirnya disuruh apa? Berselisih tentang apa? Tentang jenggot aja berselisih, marah-marahan. Padahal ini jenggot merupakan sunnah yang dianjurkan. Seperti itu dijaga jenggotnya. Apakah ada seperti itu? Ada ya. Banyak problematika yang demikian seperti itu. Kadang juga orang tua ini kisah pribadi. Nah, bukan pribadi maksudnya kisah nyata ya dari ada murid anak itu dia sudah apa sudah selesai kuliah diperintahkan oleh orang tuanya belum dapat kerjaan ya belum dapat kerjaan diperintahkan sama orang tuanya untuk menyukur jenggotnya akhirnya sang anak ini galau sudah ngaji ya udah ngerti lah nih jelas sunnah apa namanya memelihara jenggot seperti itu galau akhirnya disuruh motong anak kaget tuh kok dipotong jenggotmu ini ya. Ternyata alasannya disuruh sama orang tua disuruh sama orang tua untuk memotong jenggot maka anak katakan kepada si fulan tersebut apa dan dia tanya terus bagaimana hukumnya ini saat ini ya kalau sudah terjadi ya jangan antum ulangi lagi anak katakan la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq jangan antum taati ya meskipun orang tua kalau ketika orang tua memerintahkan pada maksiat ya tidak untuk kita taati terus yang kedua ini dalam masalah apa kerjaan Musa karena belum dapat kerjaan karena jenggot ya antum cari kerjaan yang bisa kalau bisa cari kerjaan yang bisa tidak harus memotong jenggot banyak kerjaan yang tidak harus memotong jenggot ya terus apa namanya apakah antum memaksiati zat yang maha pemberi rezeki antum cari rezeki tapi antum memaksiati zat yang maha pemberi rezeki maka ini sesuatu yang aneh seperti itu. Akhirnya ya tetap anak katakan tetap muamalah yang baik pada kedua orang tua antum untuk menjelaskan dengan cara yang baik paling baiklah seperti itu siapa tahu dengan penjelasan antum tadi itu orang tua antum akhirnya mengerti banyak ya apa namanya ya problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jenggot ya ada yang bermasalah dengan orang tuanya ada yang bermasalah dengan istrinya bahkan ya, dengan pekerjaannya juga ya demikian. Tapi intinya, aku Lin, kita sebagai laki-laki hendaknya
menjaga sunnah-sunnah fitrah ini. Di antaranya ini juga ya, menjaga jenggot. Hmm. Karena ini perintah Nabi SAW. Ketika itu diperintahkan pasti ada apa? Hikmahnya, ada faedah-faedahnya yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Ada juga mungkin yang pekerjaannya itu ketika Anda dengar dari Ustadz Umar, Fidullah. Ketika itu beliau mengisi di apa namanya di instansi pemerintahan TNI seperti itu, mengisi kajian di situ, ada sesuatu pertanyaan, ya intinya tentang masalah jenggot seperti itu, eh, intinya jenggot itu tidak apa ya, kayak tidak diperbolehkan lah mungkin seperti itu ya. Terus Ustadz Umar tanya, apakah apa jenggot ini bikin kurang lebih ya pertanyaannya mempermasalahkan apa keprofesionalan antum ketika bekerja? Maka jawabannya kan nggak ada ya, nggak mengganggu sama sekali toh. Nah, terus ditanya lagi sama Ustadz Umar, apakah ada apa namanya pekerja yang merokok, TNI yang merokok? Ada, nah, seperti itu. Apakah itu mengganggu kan kalau nama kesehatan kan seharusnya mengganggu toh, ya, apa namanya merokok itu? Nah, itu tidak dilarang katanya apa bu instansinya tersebut. Nah, setelah itu kajian karena ini emang pertanyaan ya tentang jenggot itu. Setelah itu akhirnya Ustadz Umar tidak diteruskan kajiannya. Sunatullah. Beliau seperti itu. Awalnya nggak membahas itu, wah lancar terus kajiannya. Setelah membahas itu tentang jenggot akhirnya apa? Qadarullah nggak ngisi lagi beliau. Ya banyak ya apa namanya ujian-ujian ketika orang menjalankan tentang sunnah. Namun ketika orang telah mengetahui tentang sunnah, ya maka tidak ada rasa berat apapun. Karena ini merupakan perintah yang ada manfaatnya buat diri kita. Hmm. Tapi sedikit cerita tadi itu tentang perkara jenggot. Kemudian, wanifillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian sampai mana kita? Saya bersiwak juga dengan menggunakan tangan. Tata cara siwak itu menggunakan tangan apa? Tangan kiri Ustaz, Hah? tangan kiri. Iya, tangan kiri ya. Wa kata Syekh Shalih Fauzan wa yumsikul miswak biyadil yusra. Dan siwak ini menggunakan tangan kiri. Fayabdu minal janib mulainya dari sisi bagian kanan ke kiri. Kemudian juga disunahkan itu siwak itu ketika berwudu. Nabi SAW mengatakan laula anasyukka ala ummati. Kemarin itu yang mana itu? Nah ini. Laula anasyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku kata Nabi SAW maka aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap ketika berwudu. Kapan bersiwaknya ketika berwudu? Sebelum, sesudah? Elikhwah? sebelum Bukan. Ketika, Apa? ketika saat berwudu. berumur. Iya, ketika berkumur-kumur. Jadi kumur-kumur, kenapa kok ketika berkumur-kumur? Karena waktunya tepat ya. Lagi sedang membersihkan area mulut. Jadi kumur-kumur, kemudian membersihkan sekalian. Siwak itu pakai tangan kiri, dari kanan ke kiri, kumur-kumur, bersih, kemudian baru melanjutkan wudhu yang lainnya. Baik, kita baca
Insya Allah hari ini kita akan selesaikan ya, bab tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Cuman 2 halaman aja. Setelah itu kita lanjut ke bab ahkamil wudu, bab tentang hukum-hukum wudu ya. Taib, qala mu'alif rahimahullah, hafidallah, wa minal mazaya allati ja'a biha dinuna hanif khisal fitrah allati marra dzikruha fil hadis wa sumyat khisal fitrah li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatarallahu 'alaiha bil ibad. Wa minal mazaya, dan di antara keutamaan yang dibawa oleh agama kita ini yang lurus, khisal fitrah, yaitu adalah sunnah-sunnah fitrah. Alati marra dzikruha fil hadis, yang mana telah disebutkan sebelumnya dalam hadis. Wasumit khisal fitrah, dan dinamakan khisal fitrah. Kenapa sih dinamakan khisal fitrah? Li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati, karena pelakunya itu ya, karena orang yang melakukannya itu akan bersifat dengan fitrah allati fatarallahu 'alaiha bil ibad, yang mana Allah menciptakan apa, yang mana Allah menciptakan di atasnya uh, hambanya, di mana Allah menciptakan hambanya di atas fitrah-fitrah tersebut. Wahathahum 'alaiha, dan Allah memotivasi para hambanya itu di atas fitrah. Wastahabbaha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, cinta kepada orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan fitrah, sunnah-sunnah fitrah, liyakunu ala akmalis sifat wa asrafiha. Agar apa? Agar mereka itu sifatnya sifat yang paling sempurna dan yang paling mulia. Waliyakunu ala ajmali hayatin wa ahsani khilqatin. Jadi ketika orang melakukan sunnah-sunnah fitrah, dia itu menjadi bentuk yang paling indah. Nah, ini memelihara jenggot itu termasuk fitrah. Ketika si fulan ini memelihara jenggotnya, maka dia dalam bentuk yang paling indah. Laki-laki yang indah itu apa? Berjenggot. Nah, jenggot bukannya malah dicukur. Nah, aneh ketika ada seorang perempuan atau istri menyuruh suaminya menyukur apa? Jenggot yang cukur habis. Terus indah malah dibikin jelek. Nah, aneh seperti ini. Wa ahsani khilqah. Apakah ada wanita demikian? Ada. Saya punya murid bapak-bapak itu. Ya awal jenggotan. Ngajar tahsin saya itu. Jenggotan panjang. Saya kaget loh, kok dipotong, Pak. Iya, Sat. Disuruh istri anak ya, Sat. Ini gak dipotong, gak dimasak, no, anak, Sat. Astagfirullah. Menyedihkan seperti ini. Kisah nyata ini. Ya, menyedihkan sekali seperti ini. Wa ahsani khilqah, dan ketika orang tersebut melakukan sunnah fitrah, maka dia dalam keadaan atau makhluk yang paling paling indah. Atau penciptaan yang paling baik. Wahya sunnatul qadimah, dan ini merupakan sunnah yang terdahulu. Allati ikhtaroha al-anbiya, yang mana para nabi atau yang dipilih oleh para nabi. Wattafaqat 'alaiha asy-syara'i, dan syarat-syarat yang lainnya juga sepakat ya tentang adanya sunnah-sunnah fitrah ini. Wa hadhihi saluhiyah, dan inilah berikut ini apa kebiasaan sunnah-sunnah fitrahnya. Yang pertama adalah al-istihdad. Apa itu al-istihdad? Wa
Halqul anah, al-istihdad adalah mencukur halq, mencukur al-anah. Al-anah apa itu al-anah? Wa ya asy'aru an-nabit haul farj, yaitu bulu yang tumbuh sekitar area, mohon maaf, kemaluan. Sumya istihdadan. Kenapa dinamakan istihdadan? Al-istihdad, ya, mencukur bulu kemaluan tadi. Kenapa dinamakan istihdad? Listi'malil hadidah fihi. Karena penggunaannya menggunakan besi. Nah, waya al-musa, yaitu pisau cukur. Al-musa, pisau cukur. Ya kan besi ya, pisau cukur. Wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafah. Kenapa kok harus di apa ukur, ya, menghilangkan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, karena itu akan tajmil, memperindah, wan nadhafah, bersih, fayuziluhu bima syaa min halqin aw ghairihi, maka menghilangkannya itu terserah, ya, bisa dengan mencukur atau yang lainnya. Intinya apa? Dihilangkan bulu yang tumbuh di sekitar area kemaluan itu dihilangkan. Kenapa? Tajmil, kata Pak saya Soleh Fauzan ini, memperindah. Kembali kepada fitrahnya, ini anak kecil ini ya, mohon maaf, maka apa namanya, tidak ada bulu, ya kan, sekitar kemaluannya. Nah, seperti itu. Kalau ada bulu ya apa, seperti kotor seperti itu. Jadi asalnya fitrahnya apa? Dihilangkan, dihilangkan bulu di area kemaluan, bersih. Ini juga apa? Menimbulkan kebersihan, wa nadzafatun, bersih. Nah, itu tadi al-istihdad, ya. Hisal fitrah. Sunnah-sunnah fitrah yang pertama adalah al-istihdad, yaitu adalah mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang kedua, al-khitan. Al-khitan, ya, khitan ini bahasa yang sudah dikenal di Indonesia, al-khitan. Khitan, ya, khitan. Wahwa izalatul jildah. Apa itu khitan? Yaitu menghilangkan jildah, kulit. Alati tughati al-hasyafah, yang menutupi al-hasyafah. Al-hasyafah itu kepala kemaluan bagi laki-laki. Ya. Yang menutupi itu kepala itu, nah itu dihilangkan kulitnya. Itu namanya khitan. Hatta tabruzal al-hasyafah. Hingga tampak jelas hasyafahnya tadi, kepalanya. Yang awalnya kan nggak jelas karena ada apa namanya itu kulit. Terus dihilangkan, diambil, akhirnya menampak apa, tampak tabros, tampak jelas kepalanya tadi tadi itu. Nah, kepalanya tadi itu namanya al hasyafah. Kemudian wayakunu zaman sigor. Kapan khitan itu? Khitan itu dilakukan ketika waktu masih kecil. Iya, kalau masih kecil tuh apa ya, yang pertama mungkin nggak sakit, ya, apa, pendarahannya itu tidak terlalu banyak, ya. Kalau besar itu repot, kalau udah besar sunatnya agak repot. Kemudian juga ketika mungkin udah besar, dia sudah banyak penyakit, ya, apa misalnya penyakit gula, ini penyembuhannya agak lama. Kalau masih kecil itu apa, penyembuhannya lebih lebih cepat. Maka dianjurkan menyunat anak ini ketika masih kecil. Kalau udah besar kasihan, kalau itu kadang juga takut, ya kan, penyembuhan juga agak lama. Kalau kecil nggak kerasa. Seperti itu, tiba-tiba sudah sunat, alhamdulillah sudah melewati sunat. Tapi kalau udah besar, kelas SMP SMA itu, aduh, banyak larinya kadang, takut dan yang lain. Kemudian li'annahu asra'u bur'an. Kenapa sih dilakukannya ketika masa-masa masih kecil? Karena hal itu lebih cepat penyembuhannya. Nah, ini, lebih cepat sembuh. Waliyan sya'as saghir ala akmal ahwal. Dan agar anak itu tumbuh dalam kondisi yang paling sempurna. Wa minal hikmati fil khitan tadhhirudz zakar minan najasati al muhtaqinat al muh
muhtakinati fil kulfah wa ghairi dzalika minal fawaid. Dan di antara hikmahnya khitan adalah tadhhiruz zakar, membersihkan kemaluan minan najasa daripada najis. Al muhtakinah, muhtakinah itu yang tertahan, fil kulfah, dalam kulup. Jadi ketika orang itu belum sunat ya, maka itu apa namanya, ketika kencing ada najis air kencing yang masih tertahan di kulupnya itu tadi. Kalau tidak di khitan, maka dianjurkan khitan agar lebih apa, bersih dari najis. Itu diantara hikmahnya khitan bagi laki-laki. Itu tadi apa hikmahnya, agar membersihkan kemaluan dari najis. Kalau perempuan, ini kalau sekarang ini perempuan boleh disunat tidak? Sila medis. Ada yang tahu? Mungkin ada yang jadi medis di sini. Allah alam, mana dengar katanya ya tidak tidak diperbolehkan ya kalau di medis ini. Kalau nggak tahu benar apa enggak, itu bisa dicek lagi para medis. Dengarnya tidak diperbolehkan kalau di medis. Namun kalau di syariat ini ya, disunnahkan ya, kalau wanita itu disunnahkan untuk di khitan untuk perempuan. Namun nggak wajib ya, sunnah saja. Kenapa kok harus di khitan yang perempuan? Di antara hikmahnya adalah ya, apa, syahwatnya bisa lebih mengontrol syahwat, tapi tidak dikerok habis. Maka kata Nabi itu apa? eh, Jadi ada wanita yang tukang khitan kalau nggak salah itu. Nah, kata Nabi, la tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'a wa ahabu ilal ba'li. Atau kama qala Nabi SAW. Jangan Janganlah dihabiskan semuanya. Kalau untuk wanita itu khitan jangan dihabiskan semuanya. Hmm. Kalau alam nggak, anak pernah dengar katanya kalau dihabiskan semua, ya syahwatnya itu apa ya? Nggak ada ya bahasa mungkin, nggak ada syahwatnya, gak ada syahwatnya Pak. Jadi ketertarikan kepada lelaki itu mungkin berkurang seperti itu. Nah, akhirnya juga menimbulkan eh efek pada rumah tangga ketika menikah. Nah, itu akhirnya tidak bergairah seperti itu bahasanya. Nah, kata Nabi, jangan dihabiskan semuanya. Kenapa kok khitan lagi? Sungguh itu akan menguntungkan wanita. Ya, wanita itu kalau khitan itu wanita apa, mukanya lebih cerah. Jangan tadi kembali lagi, jangan sampai dihabiskan semuanya. Dan khitan itu menimbulkan apa, wajah wanita itu lebih cerah dan lebih dicintai suaminya. Nah, kembali lagi kalau khitan harus dengan tenaga yang memang harus ahli. Untuk khitan perempuan sama sih, laki-laki juga harus ahli. Oh, ini ada pertanyaan, iya Ustadz, bagaimana, apakah boleh sunat perempuan? Anak di RS dulu ada yang minta khitan. Ya boleh ya. Itu termasuk ya sunnah, sunnah bukan wajib ya. Nabi SAW mengatakan tadi itu, jangan dihabiskan semuanya. Karena kalau habis semuanya bahaya. Tidak ada rasa apa ya, mohon maaf, gairah sama suaminya tadi itu. Akhirnya timbul permasalahan dalam rumah tangganya. Kalau tidak dihitan, nah kalau tidak dihitan ya karena sunnah ya, tidak wajib ya, tidak apa-apa. Namun ya tadi itu sunnahnya dihitan agar apa, wajahnya wanita itu lebih cerah dan suaminya itu apa, lebih dicintai
suaminya itu ada hikmah-hikmah khitan bagi perempuan, tapi tidak wajib sunnah. Kalau mau khitan harus dengan tenaga yang memang betul-betul ahli, jangan sampai dihabiskan semuanya. Kalau bagaimana dengan pendapat yang mengharamkan khitan? Nah, itu kalau diharamkan itu yang salah. Jadi yang benar adalah ada pendapat khilaf dari kalangan para ulama khitan wanita itu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kedua-duanya benar. Yang salah yaitu adalah yang mengharamkan. Tidak boleh diharamkan. Taib, kita rasa khitan ini cukup. Kemudian kita pindah ke nomor 3. Qasus syarib wa ikhfa'uhu. Nah, memendekkan kumis. Wawal mubalaghah fi qassihi. Itu maksudnya adalah memendekkan kumis secara maksimal. Lima fi dzalika minat tajmil wa nadhafa wa mukhalafatil kufar. Kenapa kok disunahkan untuk memendekkan kumis? Karena itu membuat indah, memperindah wa nadhafa dan bersih. Ketika kumisan ya kan, panjang besar itu kotor itu Pak. Maka harus dibersihkan, dipendekkan agar apa? Bersih. Wa mukhalafatil kufar dan ini juga menyelisih orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ya kumisnya tebel. Hmm. Kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang kafir. Waqat waradatil ahadits fil hathi ala qasihi wa ikhfa'ihi. Nah, banyak telah datang hadis-hadis yang memotivasi untuk memendekkan kumis wa ifa'ilih ya dan memelihara jenggot wa irsaliha wa ikramiha. Lima fi baqailih ya minal jamal wa madharir rujulah. Karena dalam apa bakok karena keberadaan jenggot ya, karena keberadaan jenggot itu minal jamal merupakan unsur keindahan wa madharil rujula dan menampakkan tanda-tanda kelaki-lakian. Jadi kalau dijenggot ya tidak menampakkan tanda-tanda kelakian, menampakkan tanda-tanda apa? Kewanita-wanitaan wa yatubillah. Waqad akasa katsir minan nas al-amr. Ya, namun yang sangat dianehkan banyak dari kalangan manusia itu ya katsir minan nas, banyak dari kalangan manusia itu ya kebalik dalam para dalam perkara ini, membalikkan suatu perkara ini yang apa namanya perkaranya itu memelihara jenggot, namun malah dipotong jenggotnya. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum. Maka mereka ya memanjangkan kumis-kumis mereka wayahmiluna lihahum wayahlikuna lihahum dan malah memotong jenggot-jenggot mereka au yakussunaha atau bahkan memendekkan jenggotnya au yuhasirunaha fi nitaqin doikin atau menyisihkannya sedikit ya. Maka ini merupakan eh, apa ya manusia membolak-balikan perkara ini tadi. Yang awalnya dibiarkan dipelihara malah dipotong, dipendekkan. Jadi pendekkan untuk saat ya. Pendekkan tapi agak tipis, agak pendek banget. Ini juga merupakan kekeliruan. Im'anan fil mukhalafati lil hadin Nabi SAW. Ini merupakan sebagai bentuk menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW memerintahkan memberikan petunjuk wa'ful liha, peliharalah jenggot. Malah dipotong jenggotnya. Nah, ini merupakan apa? Membolak-balikkan.
petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqlidan lil a'da'illah. Ya, ketika memotong jenggot itu merupakan taklid kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, atau ini meniru musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Nuzulan anis simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa'is wassafala. Turun dari sifatnya sifat jantan, keberanian yang awalnya ini sifatnya apa? Rujulah, kelaki-lakian, wasyahamah, keberanian, jenggot ya, laki-laki nampak kelaki-lakiannya. Sifat keberaniannya nampak ya. Lah turun kepada sifat an-nisa, sifat-sifat wanita, wassafalah. Ya, ketika dia memotong jenggotnya, maka dia ini turun sifatnya kepada sifat wanita, wassafalah, dan orang-orang rendahan. Nah, ini Pak. Jadi jenggot itu mulia. Ya. Jenggot itu apa? Mulia, bukan orang-orang rendahan. Yang punya jenggot ini orang-orang yang tinggi, bukan orang-orang yang rendahan. Ya, maka kita harus ya bangga dengan jenggot ini. Hatta sadaqa alaihim qaulus syair, sampai atau bahkan atau benar perkataan seorang penyair pada mereka, pada orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Apa kata penyair tersebut? Yuqda alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Ya, kata seorang penyair, seorang yang diuji tidak bisa memutuskan perkara dengan baik. Hatta yara hasanan, sampai-sampai ya eh, sampai-sampai yang asalnya tidak baik ya, dia melihatnya sesuatu itu menjadi baik. Yang asalnya tadi memotong jenggot itu tidak baik gitu. Namun ketika dia diuji ya, dengan apa macam-macam ya, dengan kerjaan dan yang lainnya, ya, dia melihat bahwasannya oh, mengukur jenggot ini merupakan kebaikan. Wa qaulul akhar, dan perkataan yang lainnya, wala ajab, dan aku tidak heran, anan nisa tarot jalat, bahwasanya nisa berperilaku seperti kelaki-lakian. Jadi maksudnya ya, kalau wanita ini berlagak kelaki-lakian ini tidak mengherankan lah seperti itu. Namun sebenarnya nggak boleh juga ya. Walakin ta'nitsar rijal ajib, akan tetapi yang aku herankan adalah ketika seorang ada laki-laki yang apa yang kewanita-wanitaan, laki-laki yang wanita itu yang lebih mengherankan. Kemudian berikutnya kata penulis yang keempat adalah wa min khisalil fitrah taklimu adzafir, dan di antara sunah-sunah fitrah yang keempat adalah taklimul adzafir, memotong kuku, wa qat'uha, itu memotongnya bihaitsu la tutraku tatulu, yang mana tidak membiarkannya panjang, lima fi dzalika minat tajmil, karena hal itu mendatangkan keindahan, wa izalatil wasakh, dan menghilangkan kotoran, al mutarakimi tahtaha, yang menumpuk di bawahnya. Jadi ketika panjang kuku itu kan kotoran menempel. Ya, sunahnya apa? Dipotong, bukan malah dipanjangkan, diwarnai. Akhirnya tampak seperti binatang buas. Binatang buas kan panjang-panjang itu kukunya. Nah, ini sunnahnya Islam membawa keindahan buat diri kita. Ya. Potong biar bersih, gak menumpuk kotoran di bawah kuku. Wal bu'du an musyabahatil sibai al-bahimah, al-bahima al-bahimiyah, dan menjauh awal bu'du, dan jauh dari penyerupaan binatang buas.
Waqad khalafa hadil fitrah, dan sungguh ya, men, waqad khalafa hadil fitrah an-nabawiyah tawaifu minas syabab, dan sungguh sebagian kelompok-kelompok dari kalangan para pemuda menyelisih fitrah Nabi ini, al-mutakhanfisi, mana tadi, minas syababi al-mutakhanfisi wan nisa'i al-hamajiyat. Jadi pemuda-pemuda yang lembek dan wanita-wanita yang liar, menyelisih apa? Menyelisih fitrahnya, sunnah-sunnah fitrah. Fasaru yatiluna adhafirahum, maka mereka itu memanjangkan kuku-kuku mereka, mukhalafatan lil hadyi an-nabi, menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, im'anan fit taqlidil a'ma, ya, dalam bentuk apa, taklid kepada, taklid buta ya, kepada atau mengikuti budaya-budaya asing. Itu tadi yang keempat, yaitu memotong kuku. Di antara sunnah-sunnah fitrah adalah memotong kuku. Kemudian yang kelima, wa min khisalil fitrah natful ibit, mencabut bulu ketiak. Nah, kadang ada orang yang nggak kuat ya, ketika dicabut itu sakit. Lalu bagaimana Ustaz? Ya, dalam kita mengamalkan sunnah sunnah fitrah yang seperti ini, sedangkan perintahnya itu disuruh mencabut. Ya, maka kalau bisa dicabut, ya itu maka yang lebih utama. Karena sesuai dengan redaksi hadisnya yang mencabut. Namun kalau misalnya nggak kuat karena sakit sekali, ya, ya Allah alam, ya, boleh menggunakan alat ya, atau dicukur. Ya. Boleh menggunakan alat. Namun yang lebih utama adalah mencabut, ya, mencabut. Kadang beda-beda emang. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Sakit ya. Izalatus syar an-nabit, itu menghilangkan bulu yang tumbuh fil ibid, di area ketiak. Fayusan izalatu hada syar bin natfi, maka disunahkan menghilangkan bulu tersebut dengan mencabut, au halki. Nah, kalau Syekh Shalih Fauzan ini ya mencukur, itu termasuk sunnah wasanmu ya. Namun ada pendapat para ulama yang lainnya bukan termasuk sunnah kalau dicukur. Sunnahnya itu apa? Sesuai dengan redaksi hadisnya, apa itu? Mencabut. Nah, kalau di sini au halki au ghairi dzalik, mencukur atau yang lainnya, intinya menghilangkan bulu di sekitar area ketiak, maka itu disunahkan untuk nah, apa namanya, itu sunnah ya, boleh dicabut atau dicukur atau yang lainnya, intinya dihilangkan. Lima fi, atau sekarang pakai krim itu ya, ada krim bahkan krim juga, intinya dihilangkan. Nah, lima fi izalati hadza asyar, karena eh, dalam menghilangkan bulu tersebut ada hikmahnya, itu kebersihan. Ya bersih orang itu, kalau nggak ada bulunya itu bersih. Nggak ada bulunya itu dibiarkan ya panjang, itu kotor dan menimbulkan apa? Bau, gitu. Nah, habis olahraga itu terus tertutup, ada rambutnya banyak ditutup gitu. Waduh, ngumpul bau sudah di sini. Habis itu sholat. Aduh, yes. Sebelahnya itu apa? Kebauan. Tak kuat. Maka kita itu dianjurkan apa? Untuk mencabut bulu apa? Bulu ketiak agar bersih, tidak bau. Wakot irraihah, dan memotong atau apa ini, misalnya menghilangkan raihah, menghilangkan bau al kariha, yang bau lah, bau yang sangat busuk, alati tatado afu ma'wujudi hadas syar, yang mana ketika dibiarkan maka akan tatadha'af, semakin kuat ya, kata, tatadha'af, apa, semakin kuat baunya.
Kalau dibiarkan bulu di sekitar area ketiak tadi. Nggak harus dicabut atau dicukur atau dikasih krim penghilang bulu ketiak itu. Kemudian kata penulis, ayuhal muslim, hakada ja'a dinuna bitasrihi hadil khisal. Wahai kaum muslim, orang-orang muslim, inilah agama kita yang memberikan syariat hadil khisal, sunnah-sunnah fitrah ini. Mensyariatkan sunnah-sunnah fitrah ini. Lima fiha minat tajammul, watanadzuf, watatahhur, karena di dalamnya terdapat apa? Keindahan, tanadzuf, kebersihan, watatahhur, kesucian, liyakuna muslim ala ahsani halin, agar seorang muslim itu menjadi keadaan yang paling indah, wa ajmal madhar, dan penampakan yang paling indah, mukhalafan bidzalika hadil musyrikin, menyelisih dalam bentuk apa? Menyelisihi eh, apa? Tuntunan orang-orang musyrik. Walima fi ba'diha min tamyizin bainar rijal wan nisa, karena juga di dalamnya sebagian sebagian sunnah-sunnah fitrah itu ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, seperti tadi sunnahnya untuk memelihara jenggot bukan dipotong, itu pembeda antara laki-laki dan perempuan. Dia qalikul minhuma syakhsiyatuhu al-munasibah liwadhifatihi fil hayati. Karena agar tetap setiap orang satu dengan yang lainnya di antara keduanya laki-laki dan perempuan itu ya syakhsiyah, kepribadian yang cocok dan sesuai dengan perannya masing-masing di dalam kehidupan dunia. Lakin aba katsir minal makhdu'in, akan tetapi banyak sekali orang yang tertipu. Alladzina yadzlimuna anfusahum, mereka menzolimi diri mereka sendiri. Yang awalnya dikasih jenggot malah dipotong. Ini menzolimi. Yang awalnya apa? Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kelaki-lakiannya, malah dipotong jenggotnya jadi menyerupai wanita. Nah, itu bila wabau illa mukhalafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam wastiradata qalidi allati la tatanasabu ma'alidinina wa sahsiyatina al-islamiyah. Jadi orang-orang itu banyak yang tertipu. Hmm. Mereka menzolimi diri mereka, menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimpor tradisi-tradisi, takwali tradisi-tradisi alatila tatana sabu yang tidak sesuai dengan agama kita, kepribadian Islam kita, dan mengimpor dari luar negeri, dunia asing, dibawa ya, mengimpor tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan agama kita. Wattakhadhu min safalati al-gharb, dan mereka menjadikan sebagai contoh orang-orang rendahan dari barat, al-syarq atau timur, qudwatan lahum, sebagai contoh mereka fi syakhsiyatihim, dalam kepribadian mereka. Jadi mereka mengambil contoh dari orang-orang rendahan dari barat maupun timur, bukan mengambil qudwah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tabadalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka mengganti sesuatu yang baik dengan perkara yang sangat buruk, yang rendahan. Jenggot itu kan baik, yang malah dipotong ya.
Jadi sesuatu yang apa? Adna, terendah. Bal istabdalul khabith bitayyib, mereka mengganti, bahkan mereka mengganti sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Wa naqsa bil kamal, sesuatu yang sempurna dengan kekurangan. Fahanau fajanau ala anfusihim wa ala mustama'ihim, mereka merusak diri-diri mereka, begitu pula juga merusak masyarakat-masyarakat sekitar mereka. Waja'u bisunnati sayyi'ah, mereka datang dengan membawa sunnah yang buruk karena mereka mengikuti apa, orang-orang rendahan dari barat maupun timur, mengganti sunnah yang baik menjadi sunnah yang buruk. Ba'u biifmiha, mereka memikul dosa mereka. Wa ifmi man amila biha tada'an lahum, dan memikul dosanya orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut karena apa, mengikuti mereka. Wa iyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Ali Al-Adim, yang maha tinggi dan yang maha agung. Allahumma waffiq waf uh, waffiq Allahumma waffiqil muslimin, ya Allah bimbinglah kaum muslimin li islahi a'malihim, untuk memperbaiki amalan-amalan mereka, wa aqwalihim, dan akwal, ucapan-ucapan mereka, warzuqhum al-ikhlas, dan berikanlah kepada mereka keikhlasan di wajhikal karim, untuk melihat wajahmu yang mulia, wa tamassuk bis sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka tamasuk, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahayna, alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang bab bab apa? Tes. Siwak dan Ya, sunnah-sunnahnya. iya. Bab siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf besar-besarnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik.